video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dan waktu yang mulia. Alhamdulillah sudah kita awali kegiatan malam ini dengan melaksanakan salat fardu maghrib 3 rakaat dan sembari kita tambah dengan salat sunat 2 rakaat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini merupakan ibadah kita dan mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara saudara-saudara kita mungkin ada kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi panggilan hati, panggilan iman belum membuat mereka bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita menginginkan hidup bahagia di dunia dan insya Allah juga bahagia nanti di akhirat, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam akan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan setiap selawat yang kita haturkan, yang kita lafazkan dari lidah kita, itu sebagai penolong syafaat nanti di yaumil akhir, ketika tidak ada lagi pertolongan yang lain kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah, untuk kata penghormatan yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya kepada Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin, dalam mengisi waktu menjelang masuknya Isya nanti, sembari kembali kita saling mengingatkan, saling memberikan informasi tentang bagaimana kita dalam beragama dan kembali menambah khazanah ilmu kita. Kita berdiri di sini Bapak Ibu atau duduk di sini bukan maksud untuk mengajari, tak lain dan tak bukan adalah saling berbagi dan mengingatkan. Karena Bapak Ibu kalau dari segi umum mungkin
Ambo nomor 2 paling muda situ. Mungkin Ustadz yang pertama mudanya, Ambo yang kedua mudanya. Karena Bapak Ibu Ambo baru umur 34 tahun. Masih jauh dibandingkan Bapak Ibu. Kalau dari segi memberikan kajian ilmu mungkin jauh ilmu Bapak Ibu lebih tinggi. Tapi setidaknya kita mungkin saling mengingatkan. Mungkin ada yang terlupa, ada yang tercici, sama-sama kita kembali mengingatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mendengarkan dan bisa kita ambil hikmah dan kita bawa pulang nantinya. Baiklah Bapak Ibu, kita awali kajian kita pada malam hari ini. Kita semua meyakini firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Bapak Ibu sangat populer. Sering kita mendengar ayat ini, bahkan di acara-acara takziah selalu kita dengar bahwasanya setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Bukan saja Bapak Ibu kita manusia, bahkan makhluk Allah yang lain pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktunya sampai, ketika waktunya tiba, semua itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita manusia akan menemui ajal kita masing-masing. Tetapi yang jelas tidak ada kita yang tahu kapan kita dimatikan, di mana kita dimatikan, dan dalam keadaan bagaimana kita dimatikan. Kalaulah Bapak Ibu diberikan tahu oleh Allah, si anu meninggal tanggal sekian, jam sekian, tampaknya di situ, pasti Masjid Al-Hijrah penuh salat berjamaah. Kalau ditetapkan oleh Allah meninggalnya seseorang, tetapi itulah salah satu rahasia Allah, tidak akan pernah satupun manusia tahu kapan dia dimatikan. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi pun dahulu tidak tahu beliau akan dimatikan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, ketika kita nanti akan mengakhiri kehidupan kita dengan kematian, baiklah namanya itu meninggal, wafat atau mati, semua kita diberikan oleh Allah dua pilihan. Islam Bapak Ibu memahami ketika ada orang yang akan meninggal dunia atau meninggal dunia, diberikan oleh Allah dua pilihan. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dan ada yang meninggal dunia dalam keadaan buruk atau hina. Meninggal dalam keadaan baik kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Sedangkan meninggal dalam keadaan buruk atau celaka, bahkan hina di mata Allah, dinamakan dengan su'ul khatimah. Jadi kita yakin dan percaya setiap kita berdoa kepada Allah, tidak ada pernah kita berdoa kepada Allah meninggal dalam keadaan yang buruk. Pasti kita akan meminta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di media-media sosial, apalagi terutama di media WhatsApp atau WA group, kadang oranglah meninggal dunia baru diucapkan semoga dia husnul khatimah, padahal nyolah meninggal dunia. Seharusnya persiapan husnul khatimah itu dimulai dari duit, bukan katikolah meninggal baru dikecen husnul khatimah. Kadang-kadang kita salah dalam penempatan menyampaikan sesuatu. Lebih baik kita mendoakannya dengan doa terbaik dibandingkan dengan mengatakan husnul khatimah, padahal kadang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, kita semua menginginkan akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, keadaan baik, keadaan tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid, kata sebagian ulama, ba'dul ulama, dalam salah satu kitab Bustanul Arifin, dikatakan bahwasanya ada 4 sebab atau 4 yang menjadi kekhawatiran para ulama,
orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sebagian para ulama mengatakan ada 4 kategori atau 4 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal atau wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama Bapak Ibu, at-ta'awwanu bis shalah, orang yang meremehkan masalah sholat. Jadi Bapak Ibu, beda dengan orang yang melaksanakan sholat dengan yang meremehkan ibadah sholat. Mungkin Bapak Ibu kaum muslimin sering mendengar dari para buya, para kiai, para ustadz membahas masalah ibadah sholat. Bahkan di wirid-wirid, bahkan di bulan Ramadan sering mendengarkan ceramah tausiah membahas masalah ibadah sholat. Baik sholat secara pribadi, apalagi sholat berjamaah. Tetapi Bapak Ibu sayang beribu sayang, walaupun sholat itu sering disampaikan, dibahas oleh para ustadz, para buya, kadang masih ada di antara kita, bahkan saudara-saudara kita sesama muslim, masih meremehkan ibadah sholat. Kadang mereka lebih mementingkan masalah dunia dibandingkan dengan masalah sholat. Mungkin sering kita mendengar perbandingan ketika dia sedang tidur, ketika dia sedang beristirahat, hari libur, datang telepon dari komandan, dari atasan, sesegera mungkin datang dengan waktu yang secepat-cepatnya. Pasti dia akan bersegera memakai pakaian yang baik, yang bagus, dan menghadap kepada atasannya. Tetapi ketika berbanding terbalik, ketika Allah yang memanggil, kadang masih ada di antara kita atau saudara-saudara kita masih melalaikan panggilan tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, masih ada mengatakan kepada Allah kata-kata tunggu. Katiko sedang meraja, kadang suara azan, tunggu orang sedang azan. Katiko sedang rapik, diam sabanta orang sedang azan. Katiko berdagang di pasar, terdengar suara azan, tunggu orang sedang azan. Masih ada kalimat tunggu-tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ketika kita berdoa minta cepat-cepat diijabah doa tersebut? Mungkin kembali Bapak Ibu kita introspeksi diri masing-masing. Ketika awak berdoa Bapak Ibu masih belum diijabah oleh Allah, mungkin Allah juga katakan tunggu doa Anda belum saya ijabah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, persoalan sholat walaupun sudah sering kita dengar, sudah sering kita bahas, tapi masih ada di antara kita yang lalai bahkan meremehkan ibadah sholat itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu dalam sejarah kita lihat, walaupun ada seseorang yang belum berakal atau balik, malahan dia sudah diperintahkan untuk mengajari sholat. Ketika anak baru berusia 7 tahun diperintahkan sholat, bahkan umur 10 tahun ketika dia belum sholat tolong dipukul dengan pendidikan. Berbeda Bapak Ibu dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti halnya puasa, zakat, tidak ada seperti itu suruhan, cuma anjuran. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwasanya sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting, dan itulah yang akan menjadi pembeda kita dengan umat-umat yang lain. Kalau Bapak Ibu berkata, saya orang yang dermawan, saya sering berinfak, bersedekah, berwakaf. Bahkan orang-orang Yahudi Bapak Ibu mereka juga berinfak. Mungkin bagi kita yang sering melihat pemain bola, siapa yang tidak kenal Bapak Ibu dengan Cristiano Ronaldo? Dia bukan seorang Muslim, dia Yahudi, tetapi ketika dia memberikan bantuan, donasi, bersosial, dia memberikan uangnya dan hartanya.
Kalau kita masih beranggapan saya orang dermawan, kita masih kalah dengan orang-orang yang lain. Kalau kita mengatakan saya orang yang rajin puasa sunat, rajin beribadah yang lain, orang-orang Yahudi pun mereka berpuasa mungkin beda niat dan tujuannya. Tapi salah satu ibadah dan beda kita dengan umat yang lain adalah ibadah sholat. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, baik yang ada di dalam masjid atau di luar yang mendengarkan, jangan sekali-kali kita remehkan ibadah sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan ibadah sholat. Apalagi Bapak Ibu kaum muslimin, ada di antara awak sholat tu musim-musiman. Ambo masih takana Bapak Ibu ketika masih sekolah dulu di kampung, ada apa-apa yang pai sholat Jumat ditanya dia orang, mengapa tu pai sholat Jumat? Jawabannya Bapak Ibu sangatlah memalukan. Tuyonyo sholat Jumatnya kemerdekaan anaknya minggu besok. Masih ada Bapak Ibu itu yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Inyo nio sholat ketika ingin menjadi wali nikah. Bahkan saya kita temui Bapak Ibu di kantor KUA ketika di sidang atau diperiksa wali nikah, ketika ditanya masalah sholat, masih banyak calon wali nikah yang tidak sholat. Bahkan ada yang tidak pandai sholat. Bagaimana sebenarnya Bapak Ibu? Mereka masih mengatakan dirinya Islam. Ketika Islam dihina, mereka marah. Tetapi ketika ada ajaran Islam menyuruh ibadah, mereka lalaikan. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita abaikan sholat, dan jangan sekali-kali kita untuk meremehkan ibadah sholat itu sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi pernah kita baca bahwasanya nanti di yaumil akhir ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, ada orang yang berwajah atau bercahaya wajahnya seperti bintang. Dikala orang itu dibangkitkan Bapak Ibu, malaikat heran takjub, akhirnya bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah engkau malaikat? Orang-orang tadi menjawab, kami bukan malaikat, kami umat Nabi Muhammad. Lantas malaikat kembali bertanya, kalau begitu kenapa wajah engkau bercahaya seperti bintang? Akhirnya orang-orang tadi menjawab, dahulu ketika kami hidup di dunia, terdengar suara azan, kami tinggalkan aktivitas dunia, kami mengambil wudhu. Jadi Bapak Ibu, ketika wajah nanti bersinar atau bercahaya seperti bintang ketika dibangkitkan Allah, salah satu penyebabnya adalah terdengar kumandang azan, dia tinggalkan aktivitas dunianya, kemudian mengambil wudhu dan bersegera melaksanakan sholat. Lantas yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang dibangkitkan wajahnya bersinar seperti bulan. Malaikat pun bertanya hal yang sama, dan orang-orang tadi mengatakan, dahulu ketika kami hidup di dunia, terdengar suara azan, kami sudah dalam keadaan berwudu. Orang belum azan, kami sudah berwudu, kami sudah memakai pakaian yang bersih dan suci, dan bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat. Lantas yang ketiga Bapak Ibu, dibangkitkan orang-orang yang wajahnya bercahaya seperti matahari. Pertanyaan yang sama disampaikan malaikat. Orang-orang tadi mengatakan, dahulu ketika kami hidup di dunia, orang belum azan, kami sudah duduk di masjid dan musala menunggu azan dikumandangkan. Jadi ada tiga bentuk wajah cahaya kita nanti di yaumil akhir ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Ada yang berwajah seperti bintang, ada yang wajahnya bercahaya seperti bulan, ada yang wajahnya bercahaya seperti matahari.
yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, termasuk kepada diri kami yang menyampaikan, seperti apakah wajah kita nanti ketika dibangkitkan Allah? Kalau dibangkitkan dalam keadaan bercahaya seperti bintang, bulan, dan matahari, alhamdulillah. Tetapi ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, tidak ada cahaya sama sekali, dalam arti kata kita dikategorikan orang yang lalai dan meremehkan ibadah sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, melalui tempat yang mulia ini kita sampaikan, mungkin selama ini kita masih lalai ketika azan dikumandangkan oleh muazin. Mungkin masih ada kata-kata tumbuh di mulut kita masing-masing. Kembali sama-sama kita introspeksi diri. Selagi ada sisa umur diberikan oleh Allah, kita pergunakan untuk beribadah dan selalu melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama yang disampaikan oleh sebagian ulama, orang yang dikhawatirkan nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan buruk. Yang kedua Bapak Ibu, syaribu khamri, yaitunya orang-orang yang gemar meminum minuman keras. Bapak Ibu, kita meyakini dalam Islam tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun anjuran yang membolehkan kita meminum minuman yang keras. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya minuman keras itu sangat dilarang, bahkan itu sama dengan perbuatan syaitan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun minuman keras itu haram, walaupun minuman keras itu dilarang dalam agama, tapi masih ada umat-umat Islam yang dengan bangganya mereka meminum minuman keras tersebut. Mudah-mudahan tidak ada di komplek kita, di perumahan kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan sunnah Nabi yang namanya perkawinan atau pernikahan, siap itu dilaksanakan yang namanya walimatul urus atau pesta perkawinan. Di tempat-tempat lain masih ada wacana Bapak Ibu, ketika dilaksanakan walimatul urus tersebut, masih ada di situ diselipkan kemaksiatan kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu, ketika mereka baralek, siangnya baralek normal, organ seperti biasa kalau ada yang nasyid, tetapi sayangnya ketika malam Bapak Ibu masih ada kemaksiatan. Mereka berorgan dengan memakai pakaian yang tidak senonoh, bahkan tuan rumah dengan bangganya menyediakan minuman-minuman keras. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang demi menyediakan minuman-minuman keras. Padahal Islam jelas melarang minuman keras, tetapi hari ini Bapak Ibu, yang namanya rasa malu, rasa takut kepada Allah yang sudah hilang, bahkan mereka dengan bangganya melakukan hal demikian. Sangat banyak kita lihat Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat hari ini. Bahkan kita di Minangkabau, di Kota Padang, tahu dengan adat, dengan syarat, tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah wirid, penyebab orang su'ul khatimah bukan saja minuman keras dalam bentuk minuman, tetapi hari ini minuman keras itu banyak Bapak Ibu bentuknya. Ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk serbuk. Semua itu merupakan hal yang dilarang dalam agama dan merusak akal pikiran manusia. Hari ini kita melihat di media sosial, media massa Bapak Ibu, orang melakukan kejahatan berawal dari meminum minuman keras, kalau tidak memakai narkoba. Mungkin masih ingat di telinga kita masing-masing, di pikiran kita masing-masing, apa yang terjadi di Pariaman dulu. Rela membunuh seorang anak gadis, itu salah satu efeknya karena mereka mengkonsumsi hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jaga dan kita awasi anak-anak kita hari ini. Karena Bapak Ibu kaum muslimin,
narkoba hari ini tidak cuma berada di kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung lah banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, Ambo kan karajo di Damas Raya, di Tampek perbatasan Jambi Josumbar. Di situ sangatlah banyak transaksi narkoba. Karena daerahnya kayu, banyak memproduksi sawit, bahkan tambang emas. Kalau dari segi pitih mereka banyak, tetapi mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mereka menggunakan narkoba dan sejenisnya sehingga merusak tatanan kehidupan mereka, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, dijauhkan keluarga kita, anak keturunan kita dari yang namanya minum-minuman keras, apalagi yang berbentuk narkoba. Karena Bapak Ibu, tidak ada orang yang sehat, tidak ada orang yang gagah dan minum minuman keras. Lebih baik kita meminum yang halal, minum yang baik dibandingkan dengan meminum apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin. Kata para ulama, orang yang dikhawatirkan akhir hayatnya su'ul khatimah, orang yang gemar mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin, uququl walidain, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Kita meyakini Bapak Ibu, semua kita pernah menjadi seorang anak. Mungkin walaupun malam kini Bapak Ibu lah berposisi sebagai kakek, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai nenek, tapi aku yakin dan percaya Bapak Ibu dulu menjadi seorang anak. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah kita dahulu menyakiti hati kedua orang tua kita? Ambo yakin Bapak Ibu, rata-rata kita lah ditinggal oleh orang tua kita, dalam arti kata orang tua kita sudah meninggal dunia. Mungkin ada cie-cie yang masih hidup. Kembali kita introspeksi Bapak Ibu, apakah selama orang tua kita hidup dahulu, pernahkah kita menyakiti hati mereka? Pernahkah kita menyakiti perasaan mereka? Apalagi menyakiti jasad dan fisik mereka? Karena Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin ada di antara awak hari ini yang hidupnya susah, yang hidupnya melarat, kama mencari kerajo nak dapat, lakau saus siang malam tak jauh dapat kerajo. Mungkin ada di sana tangisan orang tua yang pernah kita sakiti dahulu. Mungkin tak ada rela hati orang tua awak ketika pernah menyakiti perasaannya. Karena Nabi pun telah memberikan wanti-wanti Bapak Ibu. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Mungkin selama itu orang tua tidak ada yang tak ridho, ada yang tak rela dengan pekerjaan kita, makanya hidup kita melarat atau tidak baik. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, wasufullahu fi suftil walidain, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada pernah menyakiti kedua orang tua, baik hati ataupun fisik mereka, kembali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Bapak Ibu yang masih hidup orang tua baik di Siko ataupun di kampung hari kini, jangan pernah sekali-kali mengabaikan kedua orang tua. Karena Bapak Ibu, nyolah kehilangan baru merasa Bapak Ibu. Ambo pribadi pun seorang yatim piatu hari kini, karena orang tua lah meninggal dunia, baru terasa Bapak Ibu butuhnya kedua orang tua ketika mereka sudah tiada. Jadi yang mau pesan kepada Bapak Ibu, walaupun bukan sifat mengajari, kalau masih ada Bapak Ibu punya orang tua di kampung, jangan pernah mengecean ambo sibuk, ambo belum sempat pulang. Kalau ada waktu segera kita temui kedua orang tua. Ambo yakin Bapak Ibu, kedua orang tua ketika awak kirimkan pitih gak 1 juta sebulan, dibandingkan kita pulang lebih memilih orang tua kita yang hadir bukan duit kita. Artinya Bapak Ibu, orang tua butuh perhatian, butuh penghormatan kita dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita menyesal, mari sama-sama kita bahagiakan orang tua yang masih hidup.
dan ketika mereka telah meninggal dunia pernah menyakiti mereka, minta ampun kepada Allah. Dan mari sama-sama selalu kita kirimkan doa terbaik kepada kedua orang tua, apalagi selesai ibadah sholat. Karena Bapak Ibu, salah satu amal yang akan mengalir kepada orang tua kita di alam kubur, salah satunya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan orang tua Bapak Ibu meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha di muka bumi, menjadi penyejuk mereka di alam kubur nantinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang menjadi kekhawatiran para ulama, orang yang su'ul khotimah di akhir hayatnya adalah wa'izaul muslimin, orang yang menyakiti sesama muslim. Kita meyakini Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini adalah zon politikon, saling membutuhkan. Tidak ada kita hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan orang lain. Kalaulah kayu sesadonya orang diciptakan Allah di muka bumi Bapak Ibu, sialah yang akan menjadi petani, sialah yang akan menanam padi di sawah, siapakah yang akan mencari ikan di laut. Makanya Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang bodoh. Semua itu diciptakan Allah berpasang-pasangan, tujuannya adalah saling melengkapi. Jadi ketika kita memiliki kelebihan oleh Allah, kelebihan harta, kelebihan ilmu, maka jangan pernah sekali-kali kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Karena Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin mohon maaf bagi kita yang menjadi seorang pejabat, mungkin kalau ada, ketika kita menjadi pejabat, menjadi orang yang berkuasa, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati dan perasaan orang lain atau bawahan kita. Karena Bapak Ibu, ketika kita memiliki suatu jabatan, paling tinggi itu jabatan awak pensiun. Jangan pernah Bapak Ibu kita menyakiti hati orang lain atau bawahan kita. Karena banyak contoh kita lihat Bapak Ibu, Katikonyo sebagai seorang pejabat sangat otoriter, sangat kejam, sangat tidak baik kepada bawahannya. Ketika mereka pensiun bahkan tidak disapu oleh orang itu. Jadi kita meyakini Bapak Ibu, ketika kita tidak pernah menyakiti hati sama muslim, tidak pernah menyakiti hati orang lain, maka kita akan dikenang baik oleh orang tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita pernah menyakiti hati dan perasaan orang lain, pastilah mereka akan merasa dendam, bahkan menghina kita ketika kita berada di titik yang paling rendah. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang berharta cukup hari ini, santunilah saudara-saudara kita yang fakir miskin. Kalau kita hari ini menjadi orang-orang yang punya ilmu, jangan pernah kita membodohi orang lain. Dengan ilmu tersebut kita ajak mereka kepada kebaikan. Dengan ilmu tersebut kita cerdaskan mereka dari kebodohannya, dan dengan ilmu itu kita mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, ilmu, harta itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap titipan akan diminta pertanggungjawaban dan akan dikembalikan kepada yang menitipkan hal tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, kita semua berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah terhindar dari 4 hal tersebut, dan kita terhindar dari keadaan hina ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dapat Bapak Ibu meminta, kalau dapat awak meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan lebih baik lagi ketika kita meninggal dunia kalau dapat berada di tanah suci, baik itu melaksanakan umroh atau haji. Ketika itu terjadi pada diri kita, mudah-mudahan itu merupakan akhir terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai pernah terjadi hal buruk Bapak Ibu. Hal terburuknya Bapak Ibu sebagai contoh, mungkin ada orang yang meninggal dunia di meja judi, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan berzina.
Kadang ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan menceritakan aib orang lain. Jadi mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu terhindar dari hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah dan tidak ada dendam, tidak ada kebencian orang lain ketika kita meninggal dunia. Karena Bapak Ibu kita menginginkan ketika kita lahir dulu orang tersenyum, dan kalau dapat Bapak Ibu ketika meninggal disuruh orang menangis. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ketika awak lahir orang tersenyum, ketika meninggal orang tersenyum juga. Tetapi ketika kita meninggal dunia orang menangis, dan ketika kita lahir orang tersenyum. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit yang kita sampaikan pada malam hari ini, 4 hal yang dikhawatirkan para ulama, orang yang akhir hayatnya su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal demikian. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kekhilafan datangnya dari diri kami yang menyampaikan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.